Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Kali ini kita akan menanggapi atas tuduhan oleh kaum sebelah mengenai tradisi kita yang sudah berjalan sekian lama, yaitu takziah, kemudian tahlilan, atau dalam bahasa lain itu ada yang bilang kondangan, atau di bahasa di daerah lain juga di tempat saya itu namanya ngejekno. Jadi bukan tahlilan. Kalau tahlilan semua orang tahu, tahlilan itu kalimat la ilaha illallah. Tapi tuduhannya itu sangat menjurus terhadap kegiatan kita yang adatnya itu disalahpahami pengertiannya oleh kaum-kaum mereka. Dan ini sangat tidak elok sekali, karena yang dibawa untuk mengkafirkan kita, untuk membid'ahkan kita adalah kitab I'anatut Thalibin. Ini ada di channelnya, siapa namanya tadi saya lupa. Itu ada di channelnya Daswan, Ustadz Daswan Setiawan. Di channelnya itu, channel yang itu sudah dihapus karena ada klaim hak cipta dari Sani Uye, karena itu kan menanggapi jadi dia menanggapi tanggapan Sani Uye kepada dia, saling menanggapi. Tapi ternyata yang bikin saya ingin membuat tanggapan ini adalah beliau ini sudah memberikan makna dan pemahamannya dikontekskan kepada kita, tradisi kita yang selama ini berkumpul-kumpul kemudian tahlilan atau ngejekno ke orang meninggal itu. Nah, ini konteksnya sangat jauh sekali. Yang digunakan adalah kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 145. Nah, ini saya tapi sebelum dihapus tuh sudah mendownload, sudah saya kaji, sudah tak analisa isi dari videonya Ustadz Daswan Setiawan ini. Nah, jadi yang digunakan adalah kitab I'anatut Thalibin. Juz kedua ya. Jadi kalau orang mengatakan kami yang menyampaikan kitab I'anatut Thalibin cuma dari HP, cuma dari Google, tidak ya. Ini kitab aslinya. Bahkan ini adalah cetakan pertama. Nah, yang beliau bahas itu ketika mengkritiki video kami ada di halaman 145 baris keempat dari bawah. Nah, ini terlihat, bisa di zoom kan? Diedit nanti, foto diedit. Oh ya udah. Jadi kesalahan Kang Sani Uye ini banyak ya dalam video-videonya. Salah satunya kesalahan dia dalam menanggapi itu juga banyak. Jadi menanggapi tapi menyalahkan orang lain, lah dia sendiri salah. Ya, saya tidak mau berniat menyalahkan ya, cuma saya mendengarkan tanggapannya itu cuma geli saja, kemudian ya sangat tidak cocok sekali dengan pemikiran yang beliau sampaikan itu. Kesalahan Kang Sani Uye ini banyak ya di dalam video-videonya. Salah satunya ketika Kang Sani Uye membacakan ibarah yang ada di dalam kitab itu inti yang ditanggapi, dan tentu saja tidak lupa dia nanti, ini saya percepat, oleh Kang Sani Uye ini tidak dijelaskan. Kami menganggap kenapa ini kepada kebenaran. Kemudian beliau jawab baru, na'am ma yaf'aluhu an-nasu min al-ijtima'i inda ahli al-mayyiti wa sun'i at-ta'ami min al-bid'il munkarah allati yusabu ala man 'aiha walil amri. Nah, setelah mendengar pertanyaan yang disembunyikan oleh Kang Sani Uye itu, bagaimana hukumnya jika kita menghilangkan tradisi ini diganti kepada tradisi yang sunnah, itu akan mendapatkan pahala atau tidak, wahai mufti? Kira-kira seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh, oleh mufti tersebut,
Iya, ma yaf'aluhu an-nasu min al-ijtima'i 'inda ahli al-mayyit wa sun'i at-ta'ami min al-bid'i al-munkarah allati yusabu 'ala man'iha walil amri. Kata Syekh, apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit, kemudian membuat makanan untuk yang hadir, ya untuk yang tahlil bahasanya, itu hukumnya bid'ah yang munkar, yang pemerintah ketika melarang acara tersebut, tradisi tersebut akan mendapatkan pahala, ya. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan tadi, makanya nyambung. Ini ada kata waliul amri ini. Nah, sudah. Jadi saya poinkan di situ saja. Untuk video yang lebih lanjut itu bisa kalian buka di channel ini. Ini channel yang belum dihapus ya, karena untuk di channel Daswan channel yang asli di Daswan siapa tadi? Di channelnya Ustadz Daswan, saya tuh tidak tahu, tidak kenal dia, cuma saya. Nah, ini Ustadz Daswan Setiawan, Ustadz Daswan Setiawan official. Tadinya video yang pertama tuh di situ, kemudian ada penghapusan karena klaim hak cipta dari Sani Uye. Nah, ini setelah saya buka itu ini munculnya. Nah, ini wajar karena di video itu ada cuplikannya, cuplikan banyak sekali ya, cuplikannya itu full kayaknya, mengenai penjelasan Sani Uye tentang tentang ini takziah atau ijtima ila ahlil mayyit wasun itto'am ya, tentang itu di halaman 145 I'anatul Talibin juz 2 itu yang ditanggapi itu. Nah, di sini yang menjadi ketidaksetujuan saya dengan dia, sekali lagi sebelum saya berangkat, ini kalian tonton dulu videonya full ya, jangan sampai salah paham, karena nanti ini di sini saya akan baca secara utuh, karena ya dua-duanya ini membacanya kan tidak utuh, tidak mulai dari halaman 145 yang bab wa ta'ziyatu hiya. Ini kan aslinya adalah khatimat dari Mbah I'anatul Talibin sebelum masuk ke bab zakat. Nah, ini tidak dibaca dan pengertiannya juga dialihkan. Nah, ini penting saya untuk membacanya secara utuh biar nanti kita tidak salah paham. Dan kita juga perlu menyamakan persepsi dalam hal ini, karena nanti biar tidak ada saling tuduh. Apalagi ini adalah kegiatan kita yang sudah mengakar, sudah menjadi tradisi mulai dari dulu sangat dulu sekali. Nah, seperti itu. Dan untuk pembukaannya, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menceritakan secara betul ya, menceritakan secara betul kegiatan kumpul-kumpul itu yang disangka adalah merupakan bid'ah yang mukaroh, yang nantinya akan menimbulkan haram. Jadi begini ya sahabat semuanya, kalau kita biasanya ada orang meninggal ya, sekali lagi, biasanya di desa-desa, di tempat saya, di tempat teman-teman saya, banyakkan memang begitu. Ketika ada orang meninggal, itu nanti tetangga-tetangga pasti akan datang, ya, pasti akan datang, pasti itu. Lah kemudian datangnya ini untuk apa? Mereka datang untuk bersama-sama, kalau istilah Jawanya itu nyengkuyung, mengikuti kegiatan tajhizul mayyit atau merawat mayit ini, dan juga tentu saja memberikan istilahnya itu memberikan areng-areng, bahasa Jawanya itu areng-areng, tapi apa ya, kalau di Indonesia kan itu memberikan suatu pengarahan, ngayem-ngayem, ngadem-ngadem kepada ahlul mayit agar tidak terlalu sedih, tidak terlalu
menangis meratapi nasibnya sudah ditinggalkan oleh keluarga. Sebagian keluarga dan semua diaring-aring, jagong-jagong dan lain sebagainya. Lah, poin di sini kita bisa lihat, jadi datangnya itu dalam rangka untuk memberikan kesenangan atau kebahagiaan ya kepada ahlul mayit agar mereka itu tidak merasa susah, atau kalau dalam bahasanya itu menghilangkan kesusahan mereka. Lah, sedangkan yang diharamkan di dalam i'anatul talibin itu adalah ijtima ala ahlil mayit wasun itto'am. Jadi kasusnya itu bukan permasalahan cuma sekedar kumpul ke ahlul mayit terus haram, itu enggak, tapi di situ ada unsur tidak ada takziah. Jadi hanya kumpul, padahal tujuannya kalau ada orang meninggal itu kan kumpul, kemudian mengikuti aturan syariat untuk takziah. Nah, ini ada kasus di i'anatul talibinnya, ada kasus mereka kalau ada orang meninggal itu kumpul-kumpul terus menunggu makanan. Nah, ini kalau orang meninggal terus ada orang banyak datang ke situ, dan adatnya itu memang kalau ada orang meninggal ya memberikan makanan. Nah, itu kan beda jauh dengan tradisi di Jawa seperti itu, apalagi di tempat kami, di tempat kita, di tempat saya utamanya. Jadi begitu kalau ada orang meninggal itu biasanya kita kumpul dalam rangka tajhizul mayit bersama-sama. Di sana nanti akan ada kekompakan, ada yang mencari papan, ada yang menggali kubur. Jadi jangan bayangkan mereka datang itu terus bahagia, seperti ada cerita yang sangat tidak baik sekali ya, cerita itu tentang kalau ada orang meninggal saya senang karena nanti makan-makan. Nah, itu guyon, bukan praktek sebenarnya. Praktek sebenarnya tidak seperti itu. Praktek sebenarnya itu ya kalau ada orang meninggal kita ke sana dalam rangka tajhizul mayit bersama-sama. Karena di desa itu biasanya kalau ada orang yang meninggal kemudian tetangga-tetangga tidak datang, ini malah keluarganya tambah susah. Seperti tidak dianggap tetangga begitu kalau di desa. Nah, ini kan yang menjadi perbedaan kita dalam menyikapi hukum. Masa kita datang untuk tajhizul mayit, kemudian ketika kita tidak datang juga si ahlul mayit atau keluarga mayit ini juga merasa susah, malah kita tidak datang. Kalau tidak datang ya kasihan juga, dia itu merasa terkucilkan di masyarakat, kan begitu masalahnya. Dan kita datang ini juga dalam rangka tadi ya, sekali lagi tajhizul mayit, ada yang mencari papan, terkadang juga ada yang menyedekahkan patok, terus ada yang ikut menggali kubur, terus ada yang ikut mempersiapkan kain kafannya, kemudian ada air untuk memandikan mayit dan lain sebagainya. Kalau di desa itu kalau airnya susah, itu tetangganya juga ikut membantu bagaimana airnya biar ada. Terkadang kain kafannya ini belum beli, ya tetangga ikut membelikan. Bukan, sekali lagi, bukan untuk makan-makan. Kita membetulkan kalau datang ke situ untuk makan-makan. Tradisi kita tidak seperti itu. Tradisi kita itu ya datang ke orang ketika ada orang meninggal itu untuk ikut sengkuyung bersama-sama, gotong royong melaksanakan prosesi pemakaman biar cepat dimakamkan begitu. Lah, biasanya sebelum ketika sudah ditajhiz bersama-sama, gantian secara bergantian, kalau dimandikan di desa itu utamanya ya itu dikasih sekat, itu juga yang membangun ya juga tetangga-tetangga. Jadi langsung datang, terus ada teratak dan lain-lain. Untuk nanti biar ada tahlilan, itu juga nanti ditahlilkan kapan, jadi dirembuk dengan keluarga, dan keluarganya ini ya tidak ngapa-ngapain, ya sedih, ada orang banyak. Kemudian di situ juga ada berdatangan sumbangan-sumbangan. Kalau takziah itu biasanya yang membawa beras, ada yang membawa kelapa, terus macam-macam.
Dan kalau di daerah agak kota sedikit dari desa saya itu, di sana kalau masak itu tidak di rumah si keluarga mayat, tetapi di rumah tetangga. Dan si ahlul mayat atau keluarga mayatnya ya biasanya menangis kalau keluarganya itu meninggal, dan kita semua hadir di situ. Misalkan ada ibu-ibu menangis, ya ibu-ibu yang lain menghibur dia agar dia itu tidak terlalu tertekan begitu. Nah, ini yang menjadi sangat kecewa ya, sangat kecewa dengan klaim mereka. Masa kegiatan seperti ini diharamkan? Nah, sudah ceritanya begitu. Itu berkali-kali setiap ada orang meninggal ya memang seperti itu. Jadi kita sengkuyung bersama-sama untuk melaksanakan prosesi pemakaman mayat. Jadi sengkuyung bersama-sama. Tidak ada yang bayaran, tidak ada. Maaf, tidak ada. Tidak ada bayar. Malah justru kita terkadang yang baik ya. Dan itu banyak terjadi. Yang kaya, kemudian penggalian kubur dibayarkan, batu nisan, kain kafan dibelikan oleh tetangga-tetangga. Seperti itu. Lah yang haram itu oke kalau kita datang dalam rangka makan-makan, itu malah ya haram. Bukan takziah tapi cuma ijtima alal mayit, cuma kumpul-kumpul. Nggak ada rangka apa-apa. Ijtima alal mayit sudah gitu ditambahi sun'it ta'am dari ahlul mayit. Ya jelas ini ada takalluf haram. Itu kita katakan haram jelas. Mungkin kalau di kelompok mereka itu ada kegiatan semacam ini ya. Kalau ada orang meninggal itu yang mengurusi bukan tetangganya. Di daerah saya khususnya kalau orang yang biasanya tidak ikut tahlilan ya, kita mau datang ya sungkan. Jadi sama tetangga itu kayak tidak kenal. Ya mungkin dia bayangkannya seperti itu, dan kita tidak seperti itu. Kita hadir bersama-sama dalam rangka tadi mempersiapkan tajdidul mayit. Kemudian setelah pemakaman setelah dimandikan, dikafani dan disolati, tadi sana juga ikut mensolati bersama-sama. Itu nanti sebelum dimakamkan ada prosesi semacam kayak tahlilan. Nah itu memang tahlilan, baca kalimat-kalimat thayyibah, membaca surat Al-Fatihah dan lain-lain, ta'awud, muawwidzatain, kemudian Al-Ikhlas, ayat kursi dan lain-lain itu ya tahlilan. Dalam rangka mendoakan mayit dan dalam rangka berdoa agar prosesi pemakamannya ini adalah lancar, dan biasanya juga ada kesaksian di situ mayit ini adalah mayit yang baik dan lain-lain. Kemudian sebelum dimakamkan juga ketika ada orang yang punya urusan hutang piutang nanti dikabari agar begini begitu. Bukan dalam rangka cuma kumpul-kumpul tidak takziah, tapi ditambahi lagi makan dari makanan ahlul mayit atau keluarga mayit. Bukan begitu. Yang memasak ya yang tetangga-tetangga itu biasanya. Ya memang itu tradisinya begitu. Kalau mau disalahkan ya sekali-kali takziah gitu, jangan malah cuma menilai. Kalau misalkan toh tetangganya yang menilai hukum haram itu ada yang memang takalluf ya ndak usah disediakan kan begitu ya, ndak usah disediakan makanan, dikasih tahu itu. Dan saya pikir saya belum pernah menemukan kalau tradisi yang seperti ini itu bukan seperti yang saya ceritakan tadi ya, rata-rata begitu. Memang orang-orang datang itu tujuannya untuk ikut melaksanakan prosesi pemakaman, bukan untuk makan-makan, karena itu memang semua orang tahu itu bukan acara makan-makan begitu. Dan untuk masak-masak itu biasanya tetangga di dapur, ibu-ibu yang masak, kemudian yang punya rumah biasanya menunggu mayit yang sudah meninggal, kemudian si tetangga-tetangga yang lain mereka memberikan suatu perkataan-perkataan yang menghibur. Kemudian kalau memang tangisannya itu sangat dalam ya diberikan suatu pengertian agar bisa tenang begitu. Itu memang takziah murni ya.
itu memang takziah murni. Nah kemudian tadi sudah selesai di misalkan sudah hampir berangkat, tadi ada prosesi tahlilan, kemudian penyaksian, terus pengumuman tentang hutang-hutang dan lain-lain. Setelah dimakamkan bersama-sama di sana, disaksikan orang banyak, dimakamkan di sini, kita tahlilan lagi di sana. Kemudian ya singkat ceritanya terus balik ke rumah masing-masing. Kita membantu prosesi pembersihan di rumahnya ahlul mayyit ila akhirih. Kemudian kita terkadang kalau kerabat ya jagong-jagong istilahnya di rumahnya ahlul mayyit, keluarga mayit itu, biar kelihatan ramai, ahlul mayyit tidak tertekan. Begitu. Jadi kalau ada tetangga yang datang itu ahlul mayyit atau keluarga mayit ini malah bahagia. Kalau tidak ada yang datang itu malah kayak terkucilkan di masyarakat, itu malah tambah sedih. Lah tentu saja takziahnya ini adalah jelas diperbolehkan. Lah ketika ada tuduhan si ahlul bait membuat makanan itu tradisi di mana? Ya jelas tidak kober, tidak sempat. Waktu itu yang ngurusi jenazahnya dan dibantu oleh tetangga-tetangga itu. Tanpa tetangga itu kita tidak bisa bergerak banyak. Itu baru cerita ya. Kemudian nanti setelah selesai pemakaman kembali membersihkan bersama-sama nyengkuyung. Kemudian si ahlul mayyit ini juga ada yang di sana ya, ada di rumahnya ahlul mayyit untuk sekedar jagong-jagong. Dan kalian kalau tahu ya, sumbangannya itu biasanya banyak sekali. Kalau ada orang meninggal itu, mohon maaf ini saya buka, berasnya itu sampai berkarung-karung. Terus ada makanan yang lain, minyak goreng, sembako dan macam-macam. Ada sumbangan berupa uang. Ya mohon maaf, amit saya kadang itu ada yang meninggal tapi itu malah istilahnya bahasa kasarnya itu bati. Ada yang seperti itu. Beliau ini yang meninggal seorang tokoh, maksudnya bati dalam artian dapat sumbangan banyak, bukan kok ini sebuah transaksi, bukan gitu. Cuma memang ada sumbangan banyak sekali, itu banyak memang. Ada sumbangan yang berupa rokok, ada uang, ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada gula, ada teh, ada ya banyak sekali sumbangan. Teratak juga, ya 7 hari itu ada yang bayari, kemudian ada yang menanggung pemakaman, biaya pemakaman dan lain-lain lah, banyak lagi. Di situ ada kebaikan yang banyak sekali. Lah ini sampai diharamkan ini, coba sebelah mana haramnya? Masa kita membantu orang yang sedang terkena musibah diharamkan, malah dituduh di situ cari-cari makanan, lu kayak orang miskin banget. Mohon maaf, di Indonesia ini tidak semiskin itu, apalagi di desa itu. Makan setiap hari ya makan. Ada cerita-cerita begini, katanya beberapa tahun tidak makan daging. Ada orang meninggal baru makan daging. Nah, itu apa-apaan, ambigu itu, di mana orangnya siapa, coba tak lihat. Saya yakin tidak ada orang seperti itu. Itu terlalu membuat-buat cerita seperti itu ya. Dan itu perlu diluruskan. Tradisi kita tidak seperti itu. Makanya orang yang tidak suka tahlilan itu tolonglah ya, sekali-kali kalau ada orang yang meninggal itu didatangi, bukan malah dihukumi, dilihat dari jauh. Ya mohon maaf, kalau biasanya ada orang yang jarang kumpul dengan orang itu ya memang ya dikucilkan. Kalau ada yang meninggal ya tetangga-tetangga yang agak jauh sedikit itu males untuk mau datang. Lapo ngapain ke sana?
malah disyukurin. Nah ini malah justru kan ada suatu pancingan untuk melakukan itu kesinisan. Nah, ini bukan ajaran dari ulama-ulama kita. Ya intinya kita itu selalu kumpul itu senang, karena dengan kita kumpul, kita bersilaturahim itu ya banyak manfaatnya lah ya, bukan hanya sekedar itu. Itu untuk pembukaan ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti saya akan membaca I'anatul Talibin di part 2 karena ini sudah terlalu lama. Saya sudahi dulu untuk yang season pertama ini, semoga bermanfaat dan juga menjadi wawasan untuk kita semua. Dan silahkan komen bahasa apa ketika memperingati 1 hari, 2 hari, 3 hari di daerah kalian masing-masing. Kalau saya pengalaman dan tradisi di sini itu ada istilah memang satu ngejekno, yang kedua ya ngajekno, yang ketiga tahlilan, terus yang keempat megengan. Nah itu ada semacam seperti itu. Coba kalian bahasa di daerah kalian apa? Tapi di daerah saya yang paling sering disebut itu kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari itu namanya ngejekno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.